Lasmini, apa kau sudah mendengar kabar? Kabar apa, Jamali? Majapahit sudah tenang. Perang saudara sudah berakhir. Oh ya? Kau dapat kabar dari siapa? Aku dapat kabar dari pedagang yang baru pulang dari Palembang. Mereka di sana mendengar berita dari orang-orang Palembang. Iya. Meskipun perang saudara itu sudah selesai, tapi Majapahit tidak bisa dengan begitu saja dapat menghimpun kekuatan perang yang besar, yang segera bisa diberangkatkan ke Palembang. Bahkan mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan mereka dari luka-luka bekas perang saudara. Nah, selama mereka mempersiapkan diri, kekuasaan kita di Palembang sudah tertanam dalam. Dan sudah pula menyusun kekuatan yang kuat. Lasmini, kekuasaanmu di Palembang paling lama cuma 2 tahun. Sebab dalam jangka 2 tahun, aku yakin Majapahit sudah bisa mengirimkan bala tentara yang besar dan kuat ke Palembang untuk menggempur bala tentara Malaka yang dipimpin oleh kau. Tapi harus diingat juga, Jamali, dalam jangka waktu 2 tahun, aku sudah bisa membentuk pasukan perang sendiri. Lalu digabungkan dengan pasukan perang kerajaan Malaka, maka akan sanggup menahan gempuran bala tentara Majapahit. Kau terlalu yakin terhadap kemampuan dirimu, Lasmini. Kau tidak mengukur dirimu sendiri bahwa kau bukan seorang yang dilahirkan untuk menjadi seorang tentara. Kau tidak memiliki bakat untuk menjadi tentara. Bakatmu sebagai seorang pendekar, sebagai tokoh rimba persilatan, lain tidak. Alah, lihat saja nanti. Dengan kesaktianku, aku akan menghimpun sebuah pasukan perang yang tangguh. Terus terang, kita tidak mungkin bisa secepatnya mengirim bala tentara ke Palembang untuk menggempur laskar kerajaan Malaka. Sebab kita tahu, baru saja kita mengalami perang saudara yang amat mengerikan. Nah, bila demikian halnya Sang Prabu, kita berkirim surat saja. Surat tersebut merupakan surat peringatan kepada Sultan Malaka bahwa kita akan bertindak bila mereka menyerbu Palembang. Iya. Saranmu sangat bagus, Raden Gajah. Tapi untuk menyampaikan surat itu ke tangan Sultan Malaka memerlukan waktu yang sangat lama, disebabkan oleh perjalanan yang amat jauh. Sementara itu, bala tentara Malaka sudah bercokol di Palembang dan menancapkan kuku kekuasaan semakin dalam. Nah, itulah yang aku cemaskan. Ya, benar Sang Prabu. Tindakan kita menjadi terlambat. Bila sedang dalam keadaan seperti ini, kita benar-benar membutuhkan seorang pendekar yang memiliki ilmu yang amat tinggi. Ya. Yang bisa melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang sangat singkat. Ya, benar Sang Prabu. Terus terang, hamba bangga akan diri hamba ini yang memiliki ilmu kedikjayaan yang tinggi. Tapi, hamba tidak akan sanggup menempuh perjalanan ke Palembang, bahkan sampai ke Malaka dalam waktu yang singkat. Sebab hamba tidak memiliki ilmu angin yang sanggup bergerak mengikuti arus angin. Seandainya kita sekarang mencari seorang tokoh sakti dari rimba persilatan, belum tentu dapat sehari 2 hari. Ya, Sang Prabu, hamba akan mencoba menghubungi Satria Madangkara. Dia sebagai seorang pendekar mungkin dapat menghubungi teman-temannya yang kita butuhkan. Ya, cobalah hubungi dia. Daulat Sang Prabu. Kami benar-benar membutuhkan seorang tokoh yang sakti, yang benar-benar sakti, yang sanggup pergi ke Malaka dalam waktu yang singkat. Maksudnya, dia harus sampai di Malaka sebelum bala tentara Malaka berangkat menyerbu ke Palembang. Ada. Ada. Sahabat saya yang bernama Taji Malela, seorang tokoh nomor 1 di wilayah Kulon. Ilmunya sangat tinggi. Dia memiliki ilmu ras celok.
yang dapat melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oh, benarkah? Sekarang juga, saya bisa pergi menemui dia di Gunung Kamandaka, di wilayah Pajajaran. Oh, terima kasih Satria Madangkara. Kami terlalu banyak berhutang budi padamu. Kau terlalu baik kepada kami. Lupakanlah itu. Nah, sekalian saja kami semua, saya, istri saya, adik saya dengan suaminya, mohon diri untuk pulang ke Madangkara. Ya, saya atas nama bangsa Majapahit mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan pikiran dan tenaga yang kau berikan selama ini. Sama-sama, Raden Gajah. Jadi, Kakang Brahma sendiri yang akan pergi ke Malaka. Benar, Harnum. Sebab keadaan sangat mendesak. Jadi terpaksa aku mengarang cerita bohong. Padahal orang yang bernama Taji Malela itu tidak ada. Maksudku nanti akan minta surat tersebut untuk diberikan kepada Taji Malela. Padahal aku sendiri yang akan terbang ke Malaka bersama Raja Wali. Saya tidak keberatan Kanda Brahma membantu Majapahit. Sebab keadaan Majapahit saat ini memang perlu bantuan. Tapi lalu bagaimana saya sendiri, Mantili dan Gotawa? Sebaiknya Dinda Harnum, Rai Mantili dan Patih Gotawa pulang saja ke Madangkara. Sebab walau bagaimanapun, kita terlalu lama meninggalkan istana. Jadi salah satu harus ada yang berada di istana. Untuk itu kau Patih Gotawa menggantikan aku menjadi Raja Madangkara. Ya, benar. Seperti biasanya, kalau Kanda Brahma sedang melakukan perjalanan pengembaraan, Rai Patih Gotawa yang menjadi raja. Daulat Kanda Brahma dan Kak Harnum, saya akan menjalankan pemerintahan Madangkara selama Kanda Brahma sedang bepergian. Nah, kita segera berpisah. Ingat Rai Mantili, di dalam mendampingi Patih Gotawa memerintah kerajaan Madangkara, kalau ada masalah yang rumit, jangan ditangani dengan kemarahan. Sebab kalau kau marah, semua pejabat tinggi kerajaan Madangkara akan ketakutan. Jadinya mereka tidak bisa berpikir dengan tenang di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik, Kakang Brahma. Ingat, waktu kita membangun jalan utama yang menghubungkan ibu kota Madangkara ke Kadipaten Kuniang, Tumenggung Adisanta yang menjadi pimpinan pekerjaan besar itu mengalami kesulitan waktu menghadapi tuntutan rakyat di sepanjang jalan itu yang minta ganti rugi terlalu tinggi. Iya. Kau jadi marah. Lalu dengan murka kau mengumpulkan semua rakyat tersebut. Jadinya Tumenggung Adisanta panik. Sebab dia mendapat pesan dari aku, tidak boleh merugikan rakyat. Karena Tumenggung Adisanta panik, kau bertambah marah. Tumenggung Adisanta kau marahi juga. Maka dia semakin panik dan tidak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya aku juga yang turun tangan. Nah, kejadian itu jangan kau ulangi lagi. Biarkan semua pejabat tinggi kerajaan Madangkara bekerja dengan tenang menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Kau hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban saja, mendampingi Panglima Ringkin. Iya, Kakang. Semua pesan Kakang akan saya ingat baik-baik. Baiklah. Selamat tinggal adik-adikku. Selamat jalan, Kakang Brahma. Selamat jalan Kakang Brahma. Di sini tempatnya sunyi, cocok untuk memanggil Raja Wali. Raja Wali, sahabatku. Sekarang kita akan melakukan perjalanan yang amat jauh. Kalau kemarin kita dari Palembang ke Majapahit, sekarang lebih jauh lagi, ke Malaka. Ya, kau memang sahabatku yang sejati.
Kau tidak pernah menolak kalau aku ajak pergi kemana saja. Baiklah, mari kita berangkat. Hop! Ya! Jamali, pasukan perang sudah siap untuk diberangkatkan. Puluhan kapal layar sudah berjejer di bandar pelabuhan, siap untuk diberangkatkan ke Palembang. Benar, Laksmini. Pasukan perang kerajaan Malaka itu memang nampak besar dan megah. Tapi terlihat jelas dari sikapnya yang belum mencerminkan dari sebuah pasukan perang yang sesungguhnya. Tentu saja, Jamali. Sebab baru dibentuk, jadi belum sempurna. Aku rasa baru dibentuk itu tidak jadi masalah. Tetapi pembentukannya yang tergesa-gesa itulah yang membuat pasukan perang itu tidak memiliki daya ketangguhan yang memadai. Hal itulah yang membuat aku kurang yakin akan kemampuan mereka di dalam menundukkan Palembang. Palembang saat ini tidak memiliki pasukan perang, Jamali. Sudah lama Palembang menjadi kota dagang, semenjak dipegang oleh Liang Taoming. Yang ada hanya kesatuan pasukan keraton yang jumlahnya sedikit. Jadi Palembang bisa dengan mudah kita tundukkan. Tetapi akan sangat berbahaya, Lasmini, bila saat ini di Palembang sudah siap satu kesatuan tentara Majapahit. Nah, keadaan bisa berbalik. Kitalah yang akan hancur. Menurut perhitungan waktu, dalam waktu 4 bulan, tentara Majapahit baru akan sampai di Palembang. Itu pun kalau mereka benar-benar mengirimkan bala tentara. Jadi kita harus bergerak cepat. Sebab dari Malaka ke Palembang hanya makan waktu 20 hari. Nah, kita yang akan lebih dulu tiba di Palembang. Masalahnya bukan dulu-duluan, Lasmini. Tetapi akibat dari pendudukan tentara Malaka atas Palembang itu yang akan membuntut panjang. Majapahit menjadi murka. Dan kelak di kemudian hari, Malaka akan digempur oleh Majapahit. Maka sia-sialah usaha yang selama ini dijalankan oleh Sultan Megat Iskandar Shah. Dia membangun Malaka menjadi tanpa guna, sebab akan dihancurkan oleh Majapahit. Kau penakut, Jamali. Bala tentara Majapahit sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Tidak selamanya mereka selalu menang di dalam peperangan. Kau yang salah, Lasmini. Sebab tidak sekalipun kita pernah mendengar bala tentara Majapahit kalah. Berperang dengan siapa saja selalu menang. Tumasik, Dompo, Bali, Sumba, Suwarnabumi, bahkan sampai ke Siam dan kerajaan Pasai. Semuanya bertekuk lutut kepada Majapahit. Maksudku bukan dikalahkan, tapi dibendung. Sebab seperti sekarang, mereka tidak sanggup menempatkan kekuatan di Palembang, sehingga dikuasai oleh Liang Taoming. Jadi Majapahit pun sebenarnya bisa mengalami kelemahan. Ya, kalau itu mungkin. Kita bukan mau menghantam bala tentara Majapahit secara total, tapi menggerogoti kelemahannya. Itu saja. Ya, bila demikian halnya, bisa dilaksanakan. Hah? Apa itu? Burung raksasa? Dewata yang agung, apakah aku tidak sedang bermimpi? Di angkasa saya aku melihat seekor
seekor burung raksasa yang amat besar. Itu burung Raja Wali, tapi sangat besar. Iya, Raja Wali raksasa. Ya, ada penunggangnya. Seorang manusia duduk di atas punggung burung raksasa itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah seorang dewa turun dari kahyangan dan sedang melakukan perjalanan keliling jagat? Iya, siapa lagi kalau bukan dewa? Manusia biasa sangatlah mustahil. Sudah lewat, hilang di balik awan. Apakah yang akan terjadi? Seorang dewa menunggang burung Raja Wali raksasa melintas di atas kita, berhenti beberapa saat, seperti memperhatikan kita, lalu pergi, menghilang. Ya, mudah-mudahan bukan pertanda buruk. Yang mulia, Sultan Megat Iskandar Shah, seorang utusan dari Majapahit, mohon diperkenankan menghadap. Hah? Utusan dari Majapahit? Daulat Sultan. Berapa orang? 1 orang. 1 orang? Benar, Sultan. Baik, suruh dia menghadap. Daulat Sultan. Salam Sultan Malaka yang mulia. Salam orang Majapahit. Saya diutus untuk menyampaikan surat dari Prabu Wikramawardhana. Aku terima. Sultan Raja Kerajaan Malaka, aku Raja Majapahit memberi peringatan keras. Sebab tuntutan Sultan atas Palembang merupakan sebuah tantangan bagi kami. Sebab Palembang wilayah jajahan Majapahit. Dengan ini, aku minta supaya Sultan menarik kembali tuntutan tersebut. Bila tidak, berarti Sultan siap untuk berhadapan dengan pasukan perang Majapahit. Sekian, Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit. Saya harap Sultan segera mengabulkan peringatan Raja Majapahit. Sebab saya akan segera pulang kembali ke Majapahit. Aku harap kau sudi tinggal di sini sampai besok hari. Sebab aku akan merundingkannya dengan para bawahanku. Baik, saya akan menunggu. Oh iya, siapa namamu? Dan apa pangkatmu? Nama saya Satria. Pangkat saya Punggawa. Ya baiklah, Punggawa Satria. Surat peringatan dari Prabu Wikramawardhana ini akan aku rundingkan dengan para bawahanku. Memang seharusnya demikian. Akan tetapi bolehkah saya berbicara? Yang mudah-mudahan akan bisa dijadikan bahan di dalam perundingan nanti. Silahkan. Menurut hemat saya, tidak ada manfaatnya Sultan menuntut klaim atas Palembang. Sebab Sultan sudah memiliki sebuah kerajaan yang bagus, seperti kerajaan Malaka ini. Tapi Palembang tanah airku, Satria. Aku berhak menghendaki tanah airku, bukan? Apalah artinya sebuah tanah air bila kenyataannya sudah menjadi milik orang lain? Aku ingin berjudi. Hasilnya nanti apakah untung atau rugi, akan aku terima. Saya mengerti. Sultan berani berbuat demikian karena ingin memanfaatkan suasana keruh di Majapahit. Tapi Sultan lupa bahwa Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang amat luas, di mana bisa saja menghimpun kekuatan pasukan perang dari masing-masing wilayah jajahannya. Nah, dengan demikian, Sultan harus siap untuk melakukan perang yang besar, yang mungkin akan berakibat fatal bagi Sultan. Oh, kau mengancam aku, Satria. Saya lihat Sultan sedang giat-giatnya membangun kerajaan Malaka ini. Lalu apakah Sultan tidak akan merasa rugi seandainya pembangunan itu terganggu oleh hal-hal yang sifatnya sepele? Kenapa harus merepotkan diri dengan melakukan penyerbuan ke Palembang? Bukankah lebih baik memusatkan perhatian dan pikiran untuk kemakmuran rakyat Malaka? Ya, kata-katamu memang benar. Tapi aku harus mendengarkan juga pendapat para bawahanku, terutama Kanyari, Jamali, dan Lasmini yang sudah sekian lama bekerja keras membanting tulang membentuk sebuah pasukan perang. Tentu mereka sedikit banyak akan merasa kecewa bila aku menarik tuntutanku atas Palembang. Oh, siapa yang Sultan sebut tadi? Kanyari, Jamali, dan Lasmini? Ya, Kanyari adalah tangan kananku. Dia panglima perang kerajaan Malaka.
Sedangkan Lasmini dan Jamali adalah sama dengan kau, orang Majapahit. Tapi mereka dikecewakan oleh keadaan di Majapahit, lalu bergabung dengan aku. Iya.